Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta. NIM saya 289215019. Saya dari Program Studi Manajemen Malam B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk UAS, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu saya, Bapak Mulyono SHMM. Jadi, pada video ini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Nah, jadi sebagian pebisnis yang bergerak di bidang digital pasti sudah tidak asing dengan sistem informasi pemasaran ini. Karena sistem informasi pemasaran ini adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Jadi dalam sistem informasi pemasaran ini sudah terdapat analisa penjualan, terus juga sistem analisa penjualan, terus juga daya tarik, dan juga ada analisa dari engagement. Nah, seorang ahli pemasaran, Philip Kotler, menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, set prosedur, dan cara reguler untuk direncanakan secara penghimpunannya dan dianalisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Jadi, dalam sistem informasi pemasaran ini sudah terhimpun berbagai informasi yang sudah diubah menjadi data yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pihak manajemen. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi pemasaran. Nah, fungsinya dari sistem informasi pemasaran yang pertama adalah pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Karena sudah tersedia informasi juga data-data yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang kelima, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang kelima, untuk meminimalisir terjadinya human error. Nah, di sistem informasi pemasaran ini tentunya sudah bisa menghemat segala jenis waktu dan tenaga dari pemasaran secara tradisional. Selanjutnya adalah komponen output sistem informasi pemasaran. Nah, untuk komponen outputnya itu ada tiga subsistem. Yang pertama ada subsistem produk, yang kedua ada subsistem harga, yang ketiga ada subsistem tempat. Untuk subsistem produk, jadi pada subsistem ini terdapat sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Jadi sudah disiapkan beberapa produk dan disiapkan base produk dan sudah siap secara materi untuk dipromosikan. Yang kedua ada subsistem harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tersebut. Jadi harga tersebut itu nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Nah, jadi maksud di sini adalah perbandingan harga sudah dilakukan analisis dan
dianalisa terlebih dahulu dengan harga pasar, lalu produk perhitungan pengeluaran pada produk substitusi dan juga dalam hal produk komplementer. Nah, itu sudah digabung, lalu diakumulasikan, lalu juga siap untuk dipromosikan. Yang selanjutnya adalah subsistem tempat. Nah, jadi maksud subsistem tempat ini, mereka melakukan riset dan juga penelitian yang harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Nah, jadi subsistem tempat ini bertanggung jawab untuk tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal pemilihan tempat yang bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Jadi harus sudah disurvei, dianalisa bahwa tempat ini berpeluang agar pemasaran di tempat ini akan berhasil. Selanjutnya ada subsistem promosi. Nah, jadi pada media promosi yang dibutuhkan atau yang digunakan harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi secara tepat. Nah, jadi target pasar, produk sudah jelas, harga sudah jelas, tempat sudah jelas, dan promosinya itu juga harus sesuai dengan alur dari produk, harga, dan juga tempat. Jadi sesuai dan tepat sasaran. Yang selanjutnya adalah subsistem bauran integrasi. Nah, pada subsistem ini, pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi. Nah, jadi kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran itu sudah terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Jadi sudah adaptif dan juga mampu bercampur atau melakukan marketing mix gitu, bercampur. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem informasi pemasaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.